Selamat datang di Sehari bersama pemilik Shining Bright. Hari ini gue akan ketemu sama pemilik brand Shining Bright, sebuah clothing lokal asal Jakarta yang berdiri sejak tahun 2012. Produk dari Shining Bright adalah barang-barang yang digunakan sehari-hari seperti t-shirt, jaket, topi, sampai ke boxer, dan masih banyak lagi yang dia pernah bikin. Ini Vian, pemilik sekaligus pendiri Shining Bright. Jadi gue kenal sama Vian waktu gue jadi LO Viera tahun 2011 waktu kerja di Musika Studio. Dari Viera lalu ke Midnight Quickie, dia sampai jadi road manager Midnight Quickie, dan juga dia pernah jadi road manager Viera waktu itu. Jadi disitulah kami kenalan. Ngapain sih mikir buat senang-senang? Sekarang waktu udah tepat buat kita semua bisa merdeka. Bebas memakai apapun yang kalian mau. Bebas dengerin apapun yang kalian suka. Bebas berpesta pora. Pesta pora. Ada satu lagi nih, Antara Suara mempercayakan merchandise konser Sheila on 7 2024 kepada Shining Bright. Laku keras sampai sold out loh merchandise-nya. Siapa yang datang waktu itu? Beli merchandise-nya nggak? Tulis di komen. Sekarang gue dan Vian akan jalan-jalan ke pabrik di mana bahan-bahan baku dari Shining Bright diproduksi. Ikutin terus perjalanan kita ya. Bu OTW ya. Oh iya, ini berangkat dari Bintaro? Kita berangkat dari Bintaro, benar Bu. Oh iya. Oke Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Oke, jadi kita langsung aja samperin tempatnya, biar ngeliat langsung prosesnya dari benang sampai dengan jadi sebuah strike. Oke. Kemana Bang Rido? Arahnya Bang Rido? Nah, ini tim kita nih. Ada Bang Rido, ada Ari tuh sebelah kiri. Selamat pagi Mr. Yambong, aka Sastro. Morning. Morning. Everyone. Morning everyone. So, kita lagi jalan kemana ini? I think I wanna go to factory for the webbing stripe. Webbing stripe, okay. So, Yambong, aka Sastro, Yes. dulu kita kenal waktu itu di Piwi, Malaysia. Piwi, ya kan? Di Piwi, di Viera, habis itu ke Midnight Quickie. Ceritain dong, waktu itu lu ngapain sih waktu di Piwi Viera sama Jadi dulu Midnight Quickie? jauh sebelum Piwi Gaskin, Viera, Midnight Quickie, dan Shining Bright sendiri, start tuh gue awal berkecimpung di dunia jual beli tanah. Akhirnya waktu itu nggak tembus target, makanya akhirnya gue beralih ke jual beli gitar. Nah, dimana jual beli gitar itu gue kenal sama Piping. Oh, nama Piping. Yes, dari situ gue belajar ilmu dagang dari dia. Gimana caranya yang tadinya nggak punya modal jadi punya barang, yang tadinya punya barang bisa dijual jadi duit. Prinsipnya seperti itu. Terus dari perkenalan dengan Piping, banyak ilmu-ilmu yang gue pelajarin, yang gue terima tentang kehidupan, alam semesta, dan dunia. Begitu pula juga dengan kayak masa depan. Jujur sih dulu gue bisa dibilang no future ya. Kenapa no future? Karena apa yang gue jalanin untuk hari ini dan gue nikmatin untuk hari esok. Kenapa seperti itu? Karena memang seperti itu adanya. Jadi nggak ada daya dari banding-banding. Jadi semuanya itu awal mulanya karena musik ya. Musik dulu ya kan, jadi kenal ya kan. Habis itu ketemu sama Piping. Yes. Dari situ dimulai.
perjalanan Shining Bright. Yes. Jadi intinya Tahun 2012 kan itu? ya yang gue tangkep dari tahun gue main sama Piping dari 2006 apa 2007 lupa gue. Main sama Piping. Yes. Masa kenal sama Kenal Piping kan? Yes. Jadi itu yang gue tangkap sampai sekarang tuh, ketika musik dicampur dengan bisnis itu atau dagang, itu akan lebih santai untuk menjalani proses-prosesnya dan lu bisa nikmatin. Kadang dagang di atas, kadang dagang di bawah. Nah, isi hati lu bisa lu relatein sama musik-musik yang menurut lu asik untuk lu denger. Seperti musik? Banyak. Mungkin kalau gue ya, Hmm. ya contoh kita bisa dengerin lagunya Midnight Wiki, Bebas Lepas, Aha. gitu. Atau kalau lagi sedih kita bisa denger Viera. Yang apa? Yang seandainya, Seandainya. mungkin kalau misalnya kita lagi bersama teman kita bisa denger Piggy Gaskin, Aha. Berdiri Terinjak. Terinjak. Dan kalau misalnya kita lagi bucin banget bisa dengerin Killing Me Inside, Yang apa? Dirimu di Hatiku. Jadi ya tergantung isi hati lo aja mau gimana gitu. Ceritain dong. Itu bener gak? 2012 Shining Bright didiriin. Hah? 2012. Jadi sebenarnya gini, jadi Gimana? sebenarnya pada awalnya dulu tuh kita tuh rame-rame tuh zaman-zaman gue di Viera tuh kita jujur terima kasih banget Raka tuh gitaris, salah satu gitaris dari Viera, dan dia juga bos gue, Mhm. Raka Cyril Damar, thank you banget aka Cyril. Ya dulu kayak jujur gue kerja tapi ngerasa nggak kayak kerja gitu sama Raka. Kayak gue tinggal bareng sama dia setahun gitu di rumahnya, makan tidur kerja di situ gitu. Jadi kayak bondingnya dapet gitu. Nah di situ tuh Raka lebih dulu tuh bergelut di usaha clothing line dengan nama brand Schizo, Schizo Apparel. Apa enggak? Coba diulang. Schizo Apparel. Oke, tuh yang bener. Maksudnya kayak gitu. Jadi ya di situ memang gue nggak notice kalau misalnya gue bakal punya usaha yang look like-nya mirip seperti Raka yang udah duluan ngejalanin gitu. Tapi apa namanya ya, nggak kepikiran juga gue bakal ke situ. Pada suatu hari Raka pernah nanya juga sama gue, buat lu kira-kira selain hidup dari musik nih, kira-kira lu pengen punya usaha apa? Jujur sih gue nggak kepikiran pengen usaha apa-apa Rak ya, karena ya dalam apa ya, dalam hal dagang ataupun berdagang gitu, berniaga, gue nggak ada knowledge sekali, nggak ada ilmu gitu. Mungkin yang gue alamin sama Ping itu ya mungkin basic berdagang lah gitu. Tapi memang ya nggak kepikiran lah. Sering berjalan waktu terus pada akhirnya di situ gue kenal sama yang namanya my brother Tara Budiman, Bimantara Budiman, itu my brother. My brother. Di situ gue ngobrol-ngobrol di base camp di Ampera 1 nomor 34, gue inget banget. Itu my second home and my second brother, sister, my boy, my roots, and my everything together. Alright, enjoy. I wanna get you. Kebagalang. Jadi ketemu sama Bimantara Budiman, Ya, a.k.a. Tara Budiman. itu di rumah Raka tuh gue inget banget. Terus apa yang terjadi di situ? Ya kita nongkrong main gitu kayak selayaknya kita berteman aja. Lalu abis itu dari situ langsung di hari tersebut langsung Shining Bright terbentuk kah atau gimana? Terus langsung diinfokan bahwasannya kalau apa ya, yuk kita bikin usaha yuk gitu. Ayo gitu. Berapa modal sekian jalan gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada kayak wah ini bisnis plan apa, nggak ada kan? Emang benar-benar di awal tuh emang kita seru-seruan bareng gitu kan? Ya. Usaha bareng kayak gitu. Ya. Dan jadi gini, awal tuh gimana tuh? Gua sama Tara punya modal gitu kan. Punya modal maksudnya bukan berupa uang nih. Tapi modal bukan punya modal, apa namanya? Punya modal ya benar. Punya modal. Tapi gua nggak punya uang. Gitu. Jadi modalnya apa? Gue jual Vespa. Oke. Dari situ tuh ya. Dari situ gue jual Vespa, duit itu gue buat legal usaha. Berapa nilainya jual Vespa tuh waktu itu gue inget 12.450.000. Oke. Itu tuh modal yang di store di awal tuh ya. Ya, storan di awal, store tunainya segitu. Kasih dah.
Oh gitu. Eits, ini bukan sponsor. Tapi kalau masuk, yuk boleh yuk Le Mineral. Terima kasih Lemin. Ketika Anda berbicara, jangan lupa Le Mineral solusinya. Nah, yang ada manis-manisnya ya. Iya. Oke, jadi itu 12.500.000. Tapi Ya. di satu sisi lo nggak kebayang dan yang lain. Artikel pertamanya apa sih? Itu langsung kayak dar, langsung bikin banyak dan yang lain atau gimana? Gue minum dulu ya. Sikat. Minumnya orang Indonesia. Le Minerale, minumannya orang Indonesia. Masuk. Jadi dari modal yang disetor, habis jadi jualan Vespa tuh 12.500.000, artikel pertamanya jadi kaos. Kenapa kaos? Sebenarnya waktu itu gue sama Tara tuh kepikiran pengen ngebuat kaos kaki. Kaos kaki, oke. Ya. Kenapa kaos kaki? Karena gue tuh sama Tara sering banget gonta-ganti kaos kaki. Terus juga gue pengen bikin apa ya, boxer. Ya gitu. Karena apa ya, kaos kaki sama boxer tuh kayak salah satu apa namanya gear yang wajib harus diganti sih brother itu. Maksudnya melebihi lu dengan mengganti celana luar gitu. Ya, jadi gue pengen punya apa tadinya brand kaos kaki sama boxer. Gitu. Kenapa kaos kaki sama boxer? Karena dulu dan waktu pada saat itu gue masih di apa namanya, masih di kerja di band juga kan. Gue sering-sering tour juga kan tuh. Ya, jadi dulu gue masih awal-awal ikut band tuh kan sebagai kru gitu kan. Zaman-zaman jadi kru gitu, kalau tour itu kan kayak wajib ganti kaos kaki, wajib ganti boxer gitu, sehari 3 kali, sehari 2 kali gitu. Kayak celana luar kita sehari sekali gitu, tapi boxer bisa sehari 2 kali gitu. Belum lagi kalau misalnya dapat kota-kota yang memang apa namanya kayak kualitas alamnya tuh bagus gitu, kayak pantai, mungkin pantai, air terjun atau apa kan pasti boxeran tuh berenang ya kan. Ya kita memang kalau tur itu pasti spare gitu, 4 atau 5 boxer lah, gitu spare lebih gitu maksudnya. Sama kaos kaki juga tuh. Tuh. Tapi akhirnya bisa jadi kaos. Jadi itu ditahan dulu. Apa jangan-jangan emang karena tadinya suka apa namanya, karena kebutuhan emang pengen apa, boxer sama kaos kaki, boxer kaos kaki dulu baru jadi kaos. Karena memang waktu itu memang yang sekiranya kita bisa apa namanya kejar outputnya itu ternyata kaos sama topi. Dulu yang bisa kita kejar untuk output jualannya gitu kan. Ya udah itu gitu, karena mungkin dulu karena keterbatasan informasi, keterbatasan link itu, jadi untuk mengakses produsen-produsen, bisa dibilang factory, pabrik-pabrik yang membuat gitu belum ada. Oke. Dari dulu kan lu paling seneng pakai snapback, ya enggak sih? Tulisan Shining Bright itu kan ikonik banget ya. Ya kan? Sekarang nih lu pakai apa sih sebutannya ini, polo ya? Polo. Ya kan, polo cap ya. Dulu snapback ya kan. 2013, 14 ya enggak sih, snapback semuanya ya kan. Habis itu kaos dengan tulisannya tipografi Shining Bright ya kan. Yes. Ya kan, yang klasik one ya enggak sih? Sekarang bisa dibilang klasik ya. Klasik. Oke. Karena kenapa dibilang klasik, karena memang dulu awalnya itu berangkat dari situ mungkin ya. Berangkat dari situ, terus sekarang juga udah bisa dibilang 13 tahun yang lalu lah itu. 13 ya? Ya, sekarang 2025 kan. Ya, kurang lebih 13 tahun yang lalu. Boleh ceritain gak sih, itu arti dari logo yang ada lilinnya itu apa sih? Makna buat lo? Jadi dulu tuh sebelum gua sama Tara mendeklarasikan membuat atau menseriusin bisnis ini, ya itu sebenarnya gue udah lama itu kepikiran nama Shining Bright gitu kan. Kenapa Shining Bright? Karena apa ya, kayak memotivasi gue gitu, kayak harapan, doa, mimpi, future, asik gitu. Ya udah, Shining Bright gitu. Nah dulu kan cuman gue belum tahu nih apa cara ngelola usaha gimana, marketing gimana, produksi gimana.
Ya udah, akhirnya tuh gue putusin untuk membuat sebuah tato mungkin ya, tato logo Shining Bread, cahaya gitu lilin. Pertama tuh gue bikin di tangan, habis itu gue buat itu 2009 di Solo. Bareng sama teman gue tuh Tomo sama Dewa. Waktu gue lagi pergi ke Merapi waktu itu main-main Jogja. Ya udah gue mampir ke Solo buat bikin tato itu. Dan menjadi logo si Shining Bread itu sekarang si tatonya itu. Kita sekarang udah nyampe nih ya ke lokasi pertama ya. Ya, sekarang kita lokasi pertama ada di salah satu kota di Indonesia. Tentunya udah pasti di Indonesia. Kita ngapain ke sini? Kita sekarang lagi di tempat pembuatan tadi yang di awal gue bilang. Coba di callback ke belakang tadi. Oke, jadi kita langsung aja samperin tempatnya biar ngelihat langsung prosesnya dari benang sampai dengan jadi sebuah strike. Nah, di sini sekarang udah sampai nih tempatnya. Pabrik pertama yang kita datangi adalah tempat memproduksi karet boxer Shining Bright. Yuk kita lihat prosesnya. Yang hijau udah jalan. Hijau belum. Hijau belum, Pak. Inangnya kan belum datang. Jadi ini lagi proses sama di dengar. Nah, ini ada tekniknya nih dengan Mas apa, Mas? Maku Bang. Nah, ini lagi proses sambung benang ya, Mas ya? Iya. Benang hitam yang disambung ya, Mas ya? Karet. Oh, ini karet. Spandeknya? Iya. Ini spandeknya. Jadi karena kita untuk bikin karet boxer, jadi ada karet, ini benang, ini karet. Yang hitam itu karet, guys. Lihat gak? Yang ini karetnya yang hitam. Nah, itu karet. Kita lagi diproduksi karet boxer ya kan? Lagi diproduksi kan, kita lagi di pabrik guys. Lagi ngecek produksi. Ini lagi ada penyambungan karet biar elastis nih. Ini buat di mana aja nanti? Kenapa? Rencananya buat di mana nih karetnya? Boxer aja, tas. Oh, ini memang buat boxer only. Underwear. Jadi memang untuk pembuatan si karet ini memang diperlukan mesin khusus seperti ini gitu. Dan kita bekerja sama dengan pabrik yang nge-produce untuk kebutuhan support material kita. Ini salah satu bentuk material yang diproduksi di pabrik ini. Ini baru dapat matching warna terkait dapat matching warna untuk warna warna yang kita ini kemarin gue pilih warna ini nih. Ini yang gue pilih warnanya. Sekarang udah keluar outputnya ini. Jadi setelah selesai ini sambung ke benang ini lagi. Oke, Bu, terima kasih Bu. Ini mampir kita dulu dok. Makan siang dulu dok. Pecak itu. Ya. Udah beresnya kita. Bukan, kita makan dulu makan siang. Makan siang makanan khas Betawi namanya pecak gabus. Pecak gabus. Suka nggak lu pecak? Suka. Apa sih pecak? Pecak itu sebenarnya masih berhubungan dengan silat. Oh, silat. Jadi kalau digabung apa? Pecak silat. Nah, itu. Nih tempat makan siang gua di sini. Saya kan kalau misalnya lagi ada kunjungan industri di daerah, awas becek belakang. Di daerah-daerah pegunungan bisa kita lihat di sebelah sana tuh gunung, keluar aja.
Dari sini mengarah ke daerah gunung. Nah, tuh gunung kelihatan tuh. Tuh gunung tuh. Tuh kelihatan tuh. Ya. Ya. Oh, iya. Shining Mana? Bright. Tahu dia Shining Bright kan? Tahu kan, Bang? Tahu lah. Tuh. Gimana bang? Tangannya gimana? Shining Bright oke lah pokoknya. Shining Bright oke kan? Oh, tahu dia. Sama kayak di mobil bacanya kan? Brother. Tadi juru parkirnya, ya kan, pakai topi Shining Bright, ya kan. Dan gue langsung nih sama pemiliknya. Gimana perasaan lo? Ya, tentunya ya apa namanya nggak tahu juga ya. Nggak tiba-tiba ngeliat oh iya juga ya pakai gitu. Cuman ya mungkin dia suka mungkin. Alhamdulillah. Terus sekarang kita mau ke garment. Di sini tempat apa namanya? Gua produksi untuk berbagai jenis model celana ya. Nanti kita bakal sebentar lagi sampai. Tempatnya enak, belakangnya danau gitu nggak? Ada danau, ada gunung. Jadi kalau misalnya kadang-kadang gua suntuk, gua bisa mancing di situ. Terus juga bisa apa namanya? Grepe-grepe juga bisa gitu. Wah, grepe ikan kan maksudnya kan? Ya maksudnya megang-megang kan kalau pengen nyopot kail kan dipegang-pegang. Pegang-pegang. Ya tuh. Jadi kalau gua mangga tuh kalau megang-megang tuh bahasanya grepe-grepe. Berarti megang-megang kan? Megang-megang. Ya. Betul. Kalau pengen ngasih umpan ke kail kan digrepe-grepe juga. Betul. Tergantung aja pikirannya kemana. Tapi kalau lu ngeliat tadi orang pakai, dan apakah lu kayak ya seneng gak sih kalau misalkan ternyata nih produknya bisa dipakai sama Semua kalangan. Seneng lah. Gimana? Seneng. Ibarat kata kayak ini. Ini mineral kan semua orang minum air putih. Ya. Tidak mengenal tua muda, si kaya si miskin semuanya. Karena minuman yang sehat itu adalah minuman yang tidak berasa, berwarna dan berbau. Ya ini nih minuman orang Indonesia. Oke. Jadi satu sisi lu seneng banget ya kalau sampai kayak tadi itu kan itu organik banget ya nggak sih? Bisa dibilang. Organik ya. Cuman nggak ada recordnya, organik aja. Kapan akhirnya lo ngerasa bahwa oke nih gue mau hidup menjadi pengusaha, terutama fokus di Shining Bright? Jadi itu pada bulan kalau nggak salah bulan Agustus, kalau nggak salah ya, bulan Agustus 2012 itu atau September kalau nggak salah deh. Itu gua apa namanya memutuskan untuk berdagang. Yang dimana waktu itu setelah gue mendapatkan apa namanya keyakinan, kemantapan hati lah. Akhirnya gue mulai tuh berdagang tuh yang awalnya produksi cuma sedikit. Terus ya standar lah produksi dikit. Untung dikembangin sampai dengan sekarang udah ini di tahun ke-13 yang dimana ke-13 menurut gua tuh angka 13 tuh angka spesial. Kenapa spesial? Karena sama-sama ganjil angkanya, 1 ganjil 3 ganjil. Jadi itu angka ganjil buat gue. Akhirnya lo tinggalin semuanya, fokus ke Shining Bright, ya kan? Maksud gue tinggalin musik. Gua nggak langsung ninggalin semuanya sih, karena emang dulu waktu di awal-awal tuh penghasilan dari Shining Bright juga gua belum bisa mengakomodir kebutuhan gua lah. Makanya waktu itu gue nyambi sambil ikut Midnight Quickie juga kalau nggak salah tuh waktu itu gue nyambi ikut Midnight Quickie, terus juga sambil nyupir dulu tuh gue inget gue nyupirin Tara tuh gue dapat uang mingguan tuh, jadi lumayan lah buat tambah-tambah biaya hidup. Apa yang akhirnya lu yakin oke nih udah sekarang semuanya udah gue fokus di Shining Bright aja gitu? Mungkin ini ya apa namanya secara bukan beban ya, secara tanggung jawab mungkin ya. Tanggung jawab gua sebagai seorang ayah. Karena di tahun 2013 juga kan gua menikah kan. Gitu. Terus tanggung jawab aja kayak ya gua harus komit
sama apa yang harus gua jalanin gitu sih. Itu yang ngubah ya. Iya, Untuk keluarga dan yang lain. iya. Iya nggak sih? Jadi punya tanggung jawab lebih. Yes, apalagi kan secara nggak langsung ini banyak orang yang udah apa ya, udah bernaung lah di Shining Bread ini. Maksudnya banyak mulut yang harus dihidupin gitu. Jadi ya itu kenapa alasan gua tetap komit. Awal mula kan nggak langsung besar ya. Masih inget gak? Mulai dari berapa, sekarang jadi berapa? Awal sih gue berdua gitu, yang dimana berdua, terus gue nyambi kerja lagi, terus sendiri tuh, berarti berdua sama gue tuh. Jadi awalnya punya cuma satu orang, admin, yang ngurusin pesanan order sama kirim-kirim barang. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, anjay, nambah lah, sampai sekarang itu kurang lebih ada sekitar mungkin 20 orang. 20 orang. 20 orang. Tantangan terbesarnya apa sih? Pas ngejalanin dari mulai berdua, sekarang jadi ada 20, ya kan? Tapi Tantangan. satu aja ceritain deh. Tantangan pasti banyak ya. Tapi satu yang benar-benar yang paling berkesan gitu loh. Yang suka Sebenarnya dukanya. gini, semakin gua dalemin kegiatan gue di Shining Bread ini, intinya kuncinya adalah manajemen keuangan sih, sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi lu bisa lebih besar atau enggaknya itu balik lagi tergantung dari manajemen keuangan. Jadi kan banyak usaha yang apa ya, bisa dibilang kolaps atau mati itu ya faktor terbesarnya itu dari manajemen keuangan sih. Jadi ya sebenarnya kayak manajemen keuangan, apa yang udah lo dapetin, terus lo keluarin, berapa yang lo sisihkan buat keuntungan, berapa yang lo keluarkan untuk operasional tuh emang kuncinya di situ sih. Semakin besar ya yang kita mainin cash flow. Kalau di gua, menurut gua, dan itu yang gua jalanin di usaha gua. Makan siang udah selesai, kita mampir ke pabrik yang memproduksi celana jeans Shining Bright yang terbaru. Kita udah sampai di mana nih? Sekarang kita udah di garment. Sini tempat pembuatan celana. Kayak celana yang gue pakai gini tuh di sini. Tuh. Nah, ini tuh mau langsung masuk aja yuk. Ayo, ke sini. Nah, jadi ini proses cutting di sini. Nah, ini proses finishing. Nah, proses jahitnya di sini di line. Nah, kita ketemu sama Pak Arnold. Halo Pak Arnold, selamat siang. Malam. Oh, selamat malam Pak Arnold. Nah, ini kita kenalin nih guys, ini Pak Arnold. Dia salah satu kepala produksi di sini. Nih Pak Arnold. Pak, gimana Pak? Aman Pak, lain Pak? Aman. Oh, untuk menyambut Ramadan 2025 gimana? Pekerjaan padat, Padat alhamdulillah. tapi sesuai output, sesuai tanggal kan, sesuai deadline kan? Mantap kan? Oke, jadi di sini tuh total kurang lebih ada berapa line sini Pak? Dua line yang Dua line berapa mesin? Dua line di 80-an. Nah, jadi satu line 40 mesin. Ada dua line berarti 80 mesin. Thank you, Pak Arnold. Nah, Pak Arnold ini dia seorang Dieng. Tahu Dieng nggak? Apa tuh? Dieng itu salah satu dataran tinggi Dieng yang terpusat atau berada di Jawa Tengah. Oh gitu. Oke, kita lihat lanjut dari depan yuk, kita jalan. Nah, ini adalah proses bartek. Nah, ini proses bartek nih, line bartek semua sampai belakang tuh.
Nah, ini line. Jadi kalau kerja line itu dari belakang ke depan. Dari belakang. Belakang ke depan. Nah, ke depan tuh output udah jadi output, namanya output tuh udah jadi udah pitch. jadi piece. Nah, dari belakang masih potong-potongan kain, jalan ke depan jadi output namanya. Oke. Nah, sono proses kancing. Oke. Proses kancing di mana itu? Proses kancing. Nah, ini proses kancing. Mang, punten, Mang. Oh iya, monggo. Amit ya. Monggo. Nah, coba contohin proses kancing nih. Siap. Lihat stikernya aja, stiker apa sih? Mesin apa kuwi? Brother. Oh. Oke. Natural. Nah, di sini nih proses steam nih enggak. Jadi sebelum di packing tuh di steam barang-barangnya tuh. Jadi agar dipastikan nyampe ke customer tuh produknya udah rapi, ya. udah lecek. Tangannya doang. Nah, ini udah siap untuk di delivery. Ini siap ya? Siap di delivery. Oke. Jadi untuk satu karung ini kurang lebih kuantiti 150-an ya. Bener gak? Kurang lebih 150 piece per karung. Oke. Gitu. Oke guys, kita lanjut lagi ke garment satunya lagi. Hasil bumi juga sih ini. Ini salah satu bentuk hasil bumi. Apa yang aku tanam itu yang aku makan. Kita lihat guys. Terbaik ini. Gimana rasa rambutannya? Manis. Manis. Merah. Ada sarang burung, Dok. Ada sarang burungnya ya tuh. Tuh, sarang burung tuh, Dok. Tuh. Ada sarang burung, baru tahu gue. Hah? Burung apaan tuh, Dok? Kan, itu mah daun inian. Buah sarang burung. Kan. Yang daun pengancur pohon. Motor lu mau naikin sini aja. Mana kita? Kita mau ke garment satu lagi. Di sana kita produksi terkait untuk kemeja, jaket, gitu-gitu. Lanjut lagi ke pabrik garment untuk kemeja-kemeja Shining Bright. Kayak yang dipakai sama Mas Fian Sastro ini, bikinnya di sini. Zaman kerennya bilangnya flanel. Oke, kita udah sampai di mana nih? Ini di tempat produksi atasan. Oke. Buat bikin ini ternyata. Ya, ini bahan. Ya kan? Cutting ini bahan. Tuh. Oh, ini salah satu bahannya nih. Ya. Buat jadi kemeja. Nah, ini jadinya tuh. Ini jadinya. Lagi finishing. Nggak sehektik yang tadi ya. Karena katanya di sini lebih ke finishing aja ya, pola sama finishing. Ya, Ya kan, di atas jahit di atas. Oh, jahit di atas. Di atas, lantai 2. Konsepnya serupa ya semuanya. Hall panjang, langsung sistematis ya nggak sih? Jadi kita balik lagi ke yang tadi tuh. Ini persiapan buat kapan sih? Ini Flannel. sebenarnya Ini flannel hitungan kan? ini flannel jacket. Flannel jacket kan? Yes. Sebenarnya Rilis lebaran? enggak, sebenarnya mah daily aja. Oh. Maksudnya emang kerjaan kita untuk reguler. Oh, gue pikir spesial buat lebaran enggak? Enggak. Tuh. Jadi memang reguler kita aja. Oh, gitu. Boy, Hah? jadi udah ada yang bisa diangkut. Jadi udah ada
sebagian output yang bisa gue bawa Ah, dan segera akan gue masukin ke dalam gudang. oke. Gudang Yamboy. Gua balik. Saya namanya Madun. Madun lagi kepala produksi ya kan? Double checking. Kita udah sampai nih di kediaman Mr. Yambong, ya kan? A.K.A. Sastro. Tadi sempat di Danau cerita tentang akhirnya di tahun ke-8 baru benar-benar sangat menyadari tentang pentingnya cash flow. Apa sih yang akhirnya kenapa baru di tahun ke-8 gitu loh? Dan biasanya kan sebelumnya ya sebagai pemilik dan pendiri kan fokusnya produk-produk sales gitu. Apa yang akhirnya itu menjadikan pemikiran yang begitu penting gitu? Karena balik lagi setelah di tahun ke-8 itu kan balik lagi ujian-ujian dalam usaha itu pasti kan ada aja ya. Terparah itu pada saat kita mempunyai hutang. Mempunyai hutang perusahaan yang dimana kita harus keluar nih dari masalah itu gitu. Nah, gimana caranya kita menyikapinya? Ya balik lagi dengan disiplin terkait laporan keuangan, dibedah tuh dari setiap penjualan, dihitung. Makanya kan dalam usaha itu akhirnya gue peka tuh dimana ya ada tim supply yang dimana tim supply itu mengakomodir kebutuhan untuk produknya. Terus ada tim keuangan yang dimana ada finance, ada accounting di situ terkait untuk neraca, terus laba rugi itu kayak P&L, profit and loss, terus pajak gitu. Terus juga ada yang namanya tim marketing yang dia ada di front end gitu. Jadi ya setelah gua jalanin ini di proses ke tahun ke-8 itu baru tuh bukan baru tuh ya, maksudnya sebuah tim yang solid itu secara workflow tuh apa sih gitu ya. Ternyata itu tadi aspeknya sebenarnya nggak jauh beda sama kabinet pemerintahan ya. Kabinet pemerintah kan ada menteri keuangan, ada menteri perindustrian, ada menteri pertanian, ada menteri kehutanan, ada menteri kelautan. Cuman karena gua nggak ada di bidang pertanian dan kelautan, jadi bagian kelautan sama kehutanan nggak ada. Tapi kalau keuangan itu sama gitu. Terus perindustrian ya produksi ada juga kan gitu. Oke, setelah itu akhirnya alhamdulillah gue di tahun ke-9 itu banyak pelajaran yang gue ambil tahun ke-9, tahun ke-10 gitu. Nah, di tahun ke-12 itu alhamdulillah udah mulai stabil dalam arti utang-utang udah beres semuanya gitu. Nah, balik lagi kenapa timbul terjadinya hutang atau terjadinya rugi dalam sebuah usaha itu? Kalau menurut gue itu ya balik lagi namanya mismanagement itu. Mismanagement disebabkan karena apa faktornya? Nah, itu mesti kita peka tuh, mesti kita teliti. Makanya dari laporan-laporan orang keuangan itu ya harus dilihat itu setiap laporan. Jadi laporan keuangan itu kan berdasarkan historical transaksi yang udah kita laluin tuh. Jadi sebenarnya ilmu keuangan itu ilmu historical aja. Pencatatan segala macam yang resultnya itu bakal kita lihat di neraca itu setiap akhir bulan gitu. Jadi ya anjir dulu gue nggak kepikiran itu loh. Makanya kenapa dulu ada sekolah tansi, kenapa ada sekolah sekretaris, kenapa ada sekolah teknik. Tujuannya sebenarnya dari semua sekolah itu jadi fusion. Nah, jadi sebuah perusahaan tuh sebenarnya. Nah, induk perusahaan atau workflow atau bisa dibilang organisasi perusahaan tuh ya dari pecahan-pecahan sekolah-sekolah itu tadi. Bahkan kan sekolah kita ada PR. PR itu hubungan marketing. Ya kan? Terus lagi ada hubungan mungkin kalau dulu ada hubungan internasional ya. Apa sih namanya kalau hubungan internasional tuh HI ya. Nah, tujuannya kan tuh untuk
duta besar dubes tuh kan sebenarnya gitu ya. Sebenarnya sih kurang lebih bisnis itu mirip-mirip lah sama kehidupan kalau menurut gue. Tadi kita udah habis juga keliling ke 3 vendor, bisa dibilang ya kan. Produksian itu kan salah satu supply dari supply chain-nya Shining Bright. Gimana sih caranya, sebelum kita ntar ngebahas tim intinya ya, pemilihan vendornya itu tuh gimana sih? Akhirnya kayak, oke nih mau turun produksian ke vendor A, kayak tadi kita yang flanel lah, let's say ya. Itu kan butuh proses tuh, ya kan? Jadi Bisa ceritain nggak balik sih? lagi tuh dalam berkembangnya usaha itu kan pasti kita ada namanya informasi. Jadi dalam prinsip gue pribadi itu hidup itu cuman ada tiga tujuan kalau buat gue. Yang pertama itu adalah ilmu, yang kedua itu adalah networking, yang ketiga baru uang. Kalau gue gitu. Kenapa gue bilang yang pertama itu ilmu gitu? Jadi misalnya tujuan hidup kita gitu dalam sebuah organisasi ataupun mencari ilmu gitu, pasti yang dicari ilmu. Habis ilmu, kedua itu baru kita cari networking. Uang itu ngikut. Kenapa gue bilang uang itu ngikut? At least kalau misalnya kita ada hubungan dengan seseorang itu, kalau kita nggak dapat ilmunya, seenggaknya kita dapat relasi sama dia. Nggak dapat uang tapi dapat relasi. Kita nggak dapat ilmu sama uang, ya kan? Kita nggak dapat relasi sama uang, kita dapat ilmunya. Kita nggak dapat uang tapi kita dapat ilmu sama relasi. Balik lagi tiga-tiganya itu bisa kita jadikan sebagai edit value kalau buat gua. Ketiga aspek tadi itu Keren. edit value. Nggak apa-apa lu nggak dapat uang tapi minimal lu dapat ilmu sama networking. Nggak apa-apa lu nggak dapat ilmu tapi dapat networking kalau nggak uang. Gitu. Jadi nggak melulu harus uang. Gitu. Karena ilmu itu bisa dijadikan uang, networking juga bisa uang juga ujung-ujungnya gitu. Keren banget. Terus abis itu pada saat ngebangun tim sampai bisa 12 tahun, tadi kan udah sempet ceritain tuh mesti ada keuangan dan yang lain gitu. Gimana sih akhirnya lu bisa mulai percaya sama tim lo dan seluruhnya bisa jalan sesuai dengan sistem atau keinginan yang lo bayangin? Ya, mungkin agak masih pertanyaan tadi ya. Ya dari apa namanya, dari relasi yang gue jalanin gitu kan, dapat informasi pengalaman perjalanan. Akhirnya gue menemukan tempat-tempat produksi yang memang menurut gue ini bisa diajak kerjasama dengan si usaha gue sendiri gitu, bisa gue pairing ke mereka gitu. Jadi nggak semua tempat itu bisa kita pairing dan cocok sama kita. Balik lagi itu cocok itu kan balik lagi relatif ya. Cocok itu kan relatif ya. Jadi kayak ada beberapa poin-poin yang si lawan ini bisa nggak kerjasama sama kita tapi rulesnya itu seperti ini gitu. Ketika memang kita jalanin cocok segala macem, ya udah dia bakal kita pairing terkait kerjaan gitu. Terus tadi barusan pertanyaannya terkait apa? Yang mana? Barusan Yang tadi? Ya itu. apa? Bagaimana caranya? Tadi kan lu ceritain bahwa ternyata yang lu lihat adalah aturannya, secara nggak langsung garis besarnya adalah si kulturnya. Lu pengen lihat nih orangnya ya kan, kultur kerjanya seperti apa dan yang lain. Oh iya, kan? karena budaya kerja itu mempengaruhi ya. Maksudnya contoh nih kayak kita mau kerjasama dengan pihak A gitu terkait production gitu. Ya kita mesti lihat budaya kerja di tempat itu seperti apa. Karena balik lagi dalam hubungan kerjasama itu kan pasti ada yang namanya deadline. Selain kita ngomongin masalah angka ya, pasti di situ kan ada tugas dan hak dan kewajiban dan ada tugasnya gitu. Tugas si A dan kewajibannya apa, tugas si B apa dan kewajibannya apa, kayak gitu. Nah itu balik lagi tuh sebenarnya workflow di tempat atau budaya kerja di tempat di tempat mitra produsen atau rekan-rekan partner kita di bidang garment contohnya atau pabrik gitu, ya itu mencerminkan orang ini bisa nggak kita ajak kerjasama. Sebenarnya sesimpel itu sih. Shining Bright kan udah banyak banget ya kolaborasinya ya. Salah satunya tuh yang paling banget nempel di ingatan gue adalah kolaborasi dengan Warner Brothers ya. Dan bisa sampai di level tersebut itu kan bukan cuman uang, tapi
ada kepercayaan yang mereka taruh gitu, dititipin IP-nya ke Shining Bright untuk gimana caranya dikembangin gitu. Di akhirnya karyanya dibentuk, ada yang topi, ada yang sweater, ada yang kaos dan yang lain ya kan. Ada Looney Tunes IP-nya, ada Tom and Jerry, Scooby-Doo dan yang lain. Itu semua kan bukan dari awal ada keinginan sampai ke sana gitu. Akhirnya ada kesempatan yang bisa membawa ke sana gitu. Apa sih pelajarannya dari kolaborasi tersebut? Pelajaran yang bisa gue ambil dari kolaborasi tersebut tuh banyak banget ya. Terutama itu yang paling banget kena dan masih kepake sama gue sekarang itu terkait workflow. Terus preparation, praproduksi, terus post-pro-nya, terus pre-pro gitu. Terus kayak planning mungkin. Karena kan dalam setahun itu kita dikejar tuh ada plannya apa aja dalam setahun, Q1, Q2 sampai Q4 gitu kan. Terus lagi disiplin. Disiplin tuh penting banget tuh, karena kan balik lagi deadline rilis produk itu kan bener-bener harus disesuaikan sama supply-nya, produksinya. Kalau misalnya kita di bagian supply atau produksinya nggak disiplin, otomatis tuh lead time produksinya bakal mundur tuh jauh. Nah kalau lead time produksinya mundur, otomatis tanggal rilisnya juga mundur. Otomatis kalau tanggal rilisnya mundur, sayang. Jadi misalnya kita udah kontrak 1 tahun, contoh kayak kita kuliah lah ya. Kuliah itu misalnya 100 SKS dalam 4 tahun gitu ya. Nah ternyata kalau misalnya lu nya nggak disiplin gitu, yang harusnya 100 SKS itu selesai dalam waktu 4 tahun jadi mundur. Jadinya kan lu rugi. Ada add cost lagi yang keluar di situ. Itu sih. Jadi poinnya adalah dengan kerja sama pihak luar negeri itu, mau nggak mau budaya kerja gua yang tadinya santai mungkin agak sedikit dipus ya ketika bekerja sama dengan pihak luar gitu. Ya kita harus ngikutin flow-nya dia, harus ngikutin ritmenya dia, kita harus ngikutin timeline marketingnya mereka gitu. Karena kan pihak mereka itu setahun itu dia punya timeline marketing nih, isu apa aja mesti dinaikin apa-apa, dan kita mesti relate tuh sama mereka. Jadi kita nggak bisa semua mau kita, walaupun kita udah oke, kita kontrak sama kalian terus udah kalian dilepas gitu, enggak gitu. Semua dalam pengawasan dan disesuaikan sama apa yang udah direncanakan. Ya gitu. Jadi ya yang kena gitu, yang sampai sekarang ya balik tadi tuh workflow, terus disiplin, terus lagi planning yang matang. Jadi kesempatan itu bisa kita, bukannya cuman kita raih gitu, bahkan kita bisa makan itu kesempatan kalau ada persiapan yang sangat matang. Jadi kalau persiapan itu matang, bukan cuma bisa diambil tapi bisa dimakan tuh kesempatan. Sadis. Terus gimana nih sekarang dengan online ya? Sekarang kan banyak fokusnya di online. Shining Bright juga di online, ya kan? Ada yang lebih ke orange ya kayaknya ketimbang yang hijau. Semuanya pada perang harga gitu kan, dan banyak yang akhirnya di tengah jalan bisa dibilang tidak bisa ikut bertarung gitu kan. Nah gimana tuh gitu strateginya Shining Bright untuk bisa terus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan, terutama dari perubahan harga gitu? Ya karena menurut gua kemajuan teknologi itu pasti ya, itu suatu yang pasti gitu. Udah balik lagi seperti tadi, gue kerjasama dengan pihak manapun, kita selalu bisa untuk bahkan relate. Maksudnya bukan relate ya, maksudnya kita bisa nge-pairing, bisa ngimbangin gitu. Nah untuk kemajuan teknologi ini juga sama. Ketika zaman sudah maju ya kita beradaptasi dengan zaman tersebut gitu. Bukannya kita mengeluhkan terkait kemajuan teknologi, nah kita mengeluhkan keterbatasan kita yang tidak bisa mengikuti zaman gitu. Jangan. Jadi ibarat kata kayak kita ada problem, yang dipikirin jangan problemnya terus, tapi cara keluar dari masalahnya itu yang kita pikirin gitu. Jadi setiap masalah itu pasti akan hadir. Tapi kalau kita berkutat di masalahnya aja, ya cuman kita nyari benang yang kusut aja gitu. Tapi kita nggak coba gimana caranya mikirin gimana caranya ini benang agar nggak kusut lagi. Kalau ada benang baru gimana cara jangan sampai kusut gitu. Jadi ya berusaha kita pikirin cari solusi dari sebuah masalah tersebut gitu. Solusinya apa? Solusinya banyak ya. Kalau tadi yang ditanyakan sama
Mas Angga ini Harga. banyak sih maksudnya poin-poin yang harus dijalanin dalam online. Jadi skema online sama skema offline itu beda. Mungkin ya kalau untuk usaha saya sendiri mungkin belum terlalu besar ya, tapi seenggaknya saya bisa apa ya? Bisa dibilang berkompetisi lah. Bisa dibilang masih bisa berkompetisi di online maupun offline gitu. Tapi memang untuk strateginya itu ada gitu. Memang ada strateginya dan ya tadi saya bilang tadi kita harus banyak-banyak lagi eh apa namanya mencari ilmu, networking gitu. Maksudnya ya banyak-banyak berteman lah, banyak-banyak bergaul dari situ kita. Mungkin kalau dulu di kampus kita ada forum ngebahas sama-sama temen gitu, sesama mahasiswa. Nah, dari pembahasan mahasiswa itu kan mengulik itu mencarikan solusinya ya. Nah, coba kalian bersama teman-teman yang menggeluti bidang yang sama dalam usaha, coba aja bikin forum atau diskusi bahas terkait apa yang kalian resahkan. Nah, di situ pasti keluar solusi. Dan kalau misalnya diobrolin secara forum, enaknya tuh kayak apa ya? Kayak punya dorongan power yang lebih lah ketika lu bisa menyelesaikan itu bersama-sama sama menyelesaikan sendiri tuh beda tuh. Gitu. Makanya kan ada pepatah mengatakan asiknya rame-rame. Itu apa tuh gue lupa tuh ya. Iklan rokok. Oh iya itu. itu. Oke. Gila ya nggak terasa. Tadi berapa? 13 tahun. Sekarang udah masuk tahun ke-13. 13, ya Nih kan? di tahun 2025 25 nih udah di tahun ke-13 nih menginjak tahun ke-13. Tahun ke-13. Terus Yes. kedepannya mau ngapain lagi sih untuk Shining Bright? Kedepannya mau ngapain ya? Mungkin kalau ditanya kedepannya mau ngapain itu yang jelas kita semakin pengen, bukan semakin ya, maksudnya terkait supply, produksi, kita masih banyak bebenah diri lah gitu. Bebenah dari masalah-masalah administrasi produksi, administrasi internal kayak keuangan, administrasi terkait operation. Balik lagi tuh guys. Operation itu adalah bagian yang sangat menurut gue penting ya. Karena kalau nggak ada operation itu nggak ada hari-hari lu, daily lu nggak kosong kalau nggak ada operation. Karena yang menggerakkan sebuah engine itu ya operation. Operation itu ibaratnya kayak engine-nya tuh, dia yang menggerakkan gitu. Jadi kalau nggak ada operation ya bisa dibilang libur. Libur tuh. Balik lagi. Jadi dari pos ini, pairing pos ini sampai barang itu bisa kita ya, siap jual. Siap jual ya. Sampai ke pelanggan. Yes gitu. Jadi kalau kalian semakin bisa apa ya, mengolah budget operation itu semakin bijak, ya untungnya semakin kelihatan tuh. Jadi kalau operation yang nggak bijak menggunakan dana operation, ya uangnya habis di situ. Tapi kurang lebih dari 30 menit pembicaraan ini kan udah keliling-keliling capek lah ya. Dari pagi kita ke sana, ke sini sampai sekarang kita ada di Cipanas. Sekarang kita berada di Cipanas nih guys, teman-teman semuanya. Betul, Pak SBY juga di sini lagi ngelukis kan? Iya. Sebenarnya habis ini kita ketemu Pak SBY. Oh, Istana Cipanas ya? Istana Cipanas. Tapi yang sebenarnya ya satu hal yang gue sangat senang banget di hari ini, bersyukur kenal sama Mr. Yambong adalah dikasih kesempatan untuk bisa keliling, walaupun tetap pendiri, tetap turun tangan ke bawah ngelihat langsung dan yang lain gitu. Jadi ingat ya guys, gila sih. Jangan kalian mengeluh kepada orang tua, keadaan orang tua. Jangan pernah kalian mengeluh dengan keadaan negara, kepada pemerintah. Jangan kalian mengeluh dengan keadaan kalian seperti ini. Mungkin balik lagi, saya juga nggak tahu ya keadaan kalian. Maksudnya keadaan masing-masing orang itu juga tidak bisa dibanding-bandingkan dan tidak bisa disama-samakan. Setiap orang itu mempunyai beban dan tanggung jawab masing-masing. Cuman namanya kita makhluk hidup, ya kan, sama-sama hidup di bumi, sama-sama menghirup udara, sama-sama mengkonsumsi sayur, protein. Ya intinya setiap ada masalah, ya memang juga di orang-orang zaman dulu bilang setiap ada masalah pasti ada solusinya. Tapi balik lagi, solusi itu dicari. Tapi bukan solusi itu di apa ya, pasrah sama keadaan tuh jangan gitu. Jadi balik lagi tadi, coba dicari solusinya. Lebih baik kita ungkapkan keresahan kita ke sahabat atau ke teman gitu, daripada kita diem ujung-ujungnya bunuh diri, kan kurang tuh.
ya kan? Jadi coba untuk mengeluarkan apa ya, keresahan dalam pikiran dan hati. Karena balik lagi, manusia bisa berubah karena dua hal menurut gua. Apa tuh? Yang pertama, manusia berubah karena pikiran yang terbuka. Yang kedua, manusia berubah karena hatinya yang terluka. Jadi manusia bisa berubah karena hatinya yang terluka atau pikiran yang terbuka. Cuman dua itu aja yang bisa merubah manusia. Luar biasa. Dari obrolan kita barusan, mudah-mudahan teman-teman bisa pikirannya terbuka dan hatinya tidak terluka ya, tentunya. Terima kasih semuanya, sukses selalu. Salam tani. Lewat bertani kita bisa hidup, karena no farm, no food, no future. Tidak ada makanan, tidak ada pertanian, tidak ada makanan, dan tidak ada masa depan. Karena kalau nggak ada makanan ya nggak ada kehidupan. Jaga bumi intinya. Senang banget deh gue hari ini bisa belajar banyak bisnis apparel langsung dari suhunya, yaitu Vian Sastro. Mulai dari turun langsung lihat produksi barangnya, sampai ilmu tentang dibalik bisnisnya. Terima kasih banyak Vian Sastro, sehat selalu, dan next kita belajar dari siapa lagi ya? Tulis di komentar.